Wisdom Seekers, episode Rabu ini kembali kita akan melanjutkan pembahasan tema Check Up Posisi Keselamatanmu. Keselamatan, dosa, dan baptisan seri ketiga yang dibahas secara menarik oleh Pastor Aruna dan Bro Vino tentunya dalam Wednesday Bible Wisdom. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita saksikan bersama-sama episode hari ini. God bless you. Shalom GBI Kubon Siri, senang sekali kita boleh kembali di Wednesday Bible Wisdom. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan, karena Tuhan sudah begitu baik dalam hidup kita. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk segala kebaikan-Mu, untuk kasih setia-Mu, untuk penyertaan-Mu dan pemeliharaanmu Tuhan di dalam hidup kami. Kalau kami boleh ada sampai saat ini Tuhan, itu semua karena kasih karunia-Mu, karena kemurahan-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Biarlah kami boleh memberikan ucapan syukur kami Tuhan. Kami boleh menaikkan pujian, sembah kami ke hadapan-Mu ya Bapa. Kami mau memberikan yang terbaik ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Syarala basyanda yarala takaya rala basyakaya rala basyanda yarala basyakaya rala kiarala basyanda yarala batakaya nala masyanda yarala basyakaya. Kau pencipta hidupku, pelihara jiwaku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Kau pemilik hidupku, dalam kasih setiamu Yesusku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan sembahku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Kaulah pujian kami Tuhan. Kau pencipta hidupku, pemelihara jiwaku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Kau pemilik hidup kami, Kau pemilik hidupku. Dalam kasih setiamu Yesusku, Kau layak terima segala pujian, ku naikkan sembahku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah
kami mau angkat pujian kami. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Dengan lembut kita katakan, segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagimu. Lebih lagi katakan, segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Kaulah pujian bagi kami, Kau yang layak kami sembah, Kau yang selalu ada bagi kami. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur bagimu, segala pujian bagimu, segala hormat dan pengakuan hanya bagimu. Raja segala raja. Syaralaba shinde, syaralabo, syaranama syakayana nanamo, koralaba takayaralaba shandayaralabo, yaralaba shinde, oralaba takayana nanamo, yaralaba shinde, ralaba yananamo. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami sembah Kau Tuhan, kami puji Kau Raja. Haleluya, oh. Kesetiaan-Mu nyata, kebaikan-Mu nyata dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu. Sungguh kami bersyukur Tuhan, kami punya Allah seperti Engkau. Allah yang memegang hidup kami, Allah yang senantiasa memelihara hidup kami. Kami percaya Tuhan, di dalam-Mu kami tenang.
Kami percaya Tuhan, bersamamu kami aman. Karena Engkau yang memelihara, Engkau pemilik hidup kami Tuhan. Tuhan, kami mau lebih lagi dekat dengan Engkau. Kami mau lebih lagi Tuhan duduk di kaki-Mu. Kami mau lebih lagi Tuhan mendengar isi hati-Mu ya Bapa. Bukakan telinga kami Tuhan, hati kami Tuhan. Kami rindu mendengar Engkau. Biarlah Kau berkati Tuhan Haruna yang akan menyampaikan isi hati-Mu ya Bapa. Taruhkan Tuhan apa yang menjadi isi hati-Mu. Dan hanya isi hati-Mu saja Tuhan yang boleh disampaikan melalui hamba-Mu ya Bapa. Dan biarlah kami Tuhan boleh menerima setiap pesan-pesan-Mu ya Bapa. Dan kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau begitu baik. Engkau sangat baik dalam hidup kami. Haleluya. Amin. Dongeng nih, ya gitu ya. Dongeng buang dulu nih, gitu. Kalau sejarahnya tahu, enggak. Contoh karena begini. Belshazzar denget, lihat tulisan menek-menek tekel ufarsin. Ya, masih ingat ya? Apa Daniel. Tiba-tiba pada malam itu juga Belshazzar meninggal. Mati. Lah kok bisa? Jangan lupa, malam itu lagi pesta. Orang Persia sudah depan istana. Tahu dari mana, Pak? Sejarah. Selama sejarah bisa mengisi film Alkitab, kita terima. Dan sejarah nggak pernah, kan sejarah nggak mungkin salah kan? Ada urutannya semua. Dan tepat sekali. Jadi sejarah itu mendukung. Tapi tetap utamanya Alkitab. Ada bagian. Jadi sejarah itu adalah bagian yang masuk untuk cerita itu. Jadi nggak bisa lepas. Makanya hati-hati. Nggak mungkin silsilah salah, nggak mungkin sejarah itu salah. Karena apa? Fakta terjadi kok. Ini bukan nubuatan ini sudah terjadi kok. Sudah terjadi. Nah kalau kita ikutin ini pola ini, kita nggak akan jatuh pada cerita-cerita, ini kok begini ya? Nah gitu. Jadi saya percaya, ya kira-kira inilah. Jadi tadi kita udah bahas tadi ya, kotak-kotak tadi itu jangan kita menganggap yang ini benar, yang ini salah. Semuanya itu benar, kita lihat korelasinya. Selalu akan ada yang kita bisa dapat warisannya. Jadi sejarah bukan dimulai dari Anda. Sejarah Tuhan yang mulai. Nah, dapat semuanya. Pak Bro, kalau kita bicara tentang keselamatan, kita bicara juga tentang berkat ya Pak Bro? Oh iya pasti. Berkat keselamatan itu kalau sudah dibuka begini, sekali dibuka, Tuhan, wah udah ngalir semua. Kalau kehidupan aja diberikan, apa sih yang lebih tinggi daripada kehidupan? Iya. Materi. Orang kan kerja buat apa? Dapat uang. Uang buat apa? Beli makanan buat apa? Buat hidup. Lah kalau ujungnya sudah dipegang sama Tuhan, lancar semua. Asal tetap 3 poin ini deliver ya Pak Bro? Betul. 1, 2 sisi, 3. 1 jalan, 2 sisi, 3 tahap. Nah ini nggak boleh berhenti. Sampai ini nanti terakhir ya. Ini jalan terus. Dengan apa caranya? Amanat agung. Jadi bukan cuma Anda, Tuhan berkata, bukan cuma untuk kawanan ini saja. Tapi untuk yang masih ke depan nanti. Yang kau berikan kepadaku. Nah kalau andai kata itu berhenti di zamannya bapak-bapak Romawi. Kelar kita hari ini, barbar lagi kita ini. Barbar, nggak ada begini. Bawa pisau, makan, disikat aja udah gitu. Barbar semuanya. Iya. Nah, keselamatan Pak Bro. Ya. 3 poin ini tadi, 3 stage ini. Kita harus lakukan untuk bisa mendapatkan keselamatan yang benar-benar keselamatan tadi Pak Bro. Jadi, bukan mendapatkan. Keselamatan itu ini. Iya. Nah, Tuhan berikan kepada kita ini. Oke. Dengan pemahaman ini saya pikir udah lengkap. Nah, kalau tadi kita masalah bicara tentang kotak-kotak tadi, Pak Bro tadi sempat bahas juga tentang baptisan. Boleh nggak jelasin tentang baptisan, Pak? Kan ada, saya dulu dipercik, terus diselam. Sebenarnya gimana sih Pak Bro tentang baptisan itu? Macam-macam. Kalau kita bilang sekarang gini saja, orang Israel dipanggil oleh Tuhan melalui Musa keluar melalui yang namanya adalah laut Tebrau. Ya. Oke. Pertanyaannya gampang sekarang soal baptisan ini. Kita masuk saja dulu ke Matius. Matius ini bercerita Matius 3 ya. Matius 3.
Datanglah Yesus dari Galilea, ayat 13, kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya, tapi Yohanes mencegah dia, katanya, aku yang perlu dibaptis olehmu, engkau yang datang kepadaku. Yesus menjawab, biarlah hal terjadi, karena dengan demikian sepatutnya kita mengenapkan seluruh kehendak Allah. Jadi, saya mau tanya dulu, untuk seorang bisa melakukan yang namanya baptisan, penting nggak Pak? Baca Amrat Agung. Pergilah jadi semua muridku dan baptis. Iya. Kalau saya megangnya pokoknya yang intinya aja 3 kan. Bangsa jadi murid, baptis, dan ajar mereka melakukan. Iya. Jadi sekarang visinya jelas dulu. Orang itu lahir, bertobat terima Tuhan Yesus, dan meninggal di sini. Iya. Pertanyaannya, dari kita lahir sampai kita bertobat, yang ada kehendak siapa dalam kehidupan kita? Waduh, orang tua kita, Iya. opung, tulang, om, tante, Mbah Suro, ya toh, zodiak di sini, sio di sini, semua acak kadut semuanya ada di sini. Ini adalah semua cerita mengenai kehidupan kita. Iya. Tapi setelah kita bertobat, terima Tuhan Yesus, sampai kita wafat, atau pengangkatan, seharusnya kehendak siapa yang ada? Jawabannya adalah kehendak dari Tuhan Yesus. Nah, untuk kita bisa melakukan semua kehendak ini, Alkitab berkata di Matius 3 ayat ke-16, 15. Demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh. Jadi kalau ditanya, tujuan baptis itu apa? Kalau kita mau bikin sesuatu, jelas tujuan dulu deh. 5W 1H. Tujuan baptisan itu adalah menggenapkan seluruh rencana Allah. Sekarang pertanyaannya, bagaimana bisa menggenapkan hanya dengan satu baptisan doang? Ingat, Roh Kudus diberikan kepada kita sebagai panjar. In advance, arabun. Panjar. Contoh, Pak Bro sekarang pergi ke showroom. Beli mobil, ya toh, 150 juta cukup ya? Harus yang gede ya mobilnya. Oke, 400 juta, weh. Kan gede badannya. Kalau pakai kecil-kecil nanti Imut, Bro. imut ya. Bayar 50 juta DP, bawa pulang tuh mobil, cicil selama 2 tahun. Oke, bayar 50 kan ya? Harga 400, 1/8 tuh. Pakai warna hitam ya. Biar menutupi, mengcover banyak dosa. Bawa pulang ke rumah, parkir depan dong, jangan supaya orang tetangga bisa pagi lihat semua kan, parkir depan, ya toh. Di luar pagar. Luar pagar, biar tetangga bisa pagi mau pergi lihat semua. Begitu pagi heboh tuh, mobil siapa tuh? Keluar tuh, ambil ngantuk-ngantuk gitu. Mobil saya. Udah lunas belum? Belum. Lah kok boleh ngaku mobil saya? Kita ada bilang nggak? Ada. Yuk kita buka sebentar. 2 Timotius 1 ayat ke-12. 2 Timotius 1 ayat ke-12. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tapi aku tidak malu. Karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa dia berkuasa memeliharakan apa yang dipercayakannya kepadaku sehingga pada hari Tuhan. Renungkan sebentar. Kalau Tuhan kasih kita 10 talenta, sesuai ayat ini, berapa yang Tuhan akan pelihara sampai hari Tuhan? Jawabannya 10. Betul nggak? Dia berkuasa memelihara apa yang diberikan kepadaku sampai hari Tuhan. Kalau Tuhan kasih kita 10 talenta, maka saya percaya bahwa Tuhan akan pelihara yang 10. Tapi cerita ini berbeda dengan peristiwa yang ada di bahasa Inggrisnya. Inggrisnya. Nah, saya langsung aja daripada buka lagi kan repot lagi. Yang juga ternyata ada di bahasa Yunaninya. Aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa dia berkuasa untuk memelihara what I committed to. So I suffer this thing. Aku nggak akan mendapat malu karena I know to whom I believe. Dan aku percaya bahwa dia akan memelihara. Will keep
what I committed to. Hmm. Jadi kalau Tuhan kasih kita 10 talenta, Ya. yang kita komitkan sama Tuhan cuma 3, ya cuma 3 yang dipelihara. Pertanyaannya, waktu Tuhan Yesus dibaptis, sudah bangkitin orang mati belum? Belum. Sudah kasih makan 5.000 pria belum? Belum. Udah bangkitin orang mati, sudah sembuhkan orang tuli buta lumpuh? Belum. Orang kerasukan? Belum. Kok bisa dia dibaptis, dia menggenapkan seluruh rencana Allah? Jawabannya adalah, dibaptis itu, kalau kita dibaptis, kita sedang mengkomitkan seluruh hidup kita untuk rencana Tuhan. Bayar 50, bawa pulang tuh mobil. Ada komitmen. Komitmen. Karena kita mengkomit untuk itu. Iya. Nah, ini yang terjadi. Makanya, Pak, pas saya dibaptis kan saya belum bikin mukjizat, Pak. Saya belum nginjil juga belum, Pak. Iya, tapi waktu engkau dibaptis, engkau sedang mengkomitkan seluruh rencana Allah dalam kehidupanmu terjadi. Makanya dibaptis itu untuk menggenapkan seluruh rencana Allah. Dibaptis tuh. Jadi artinya dia berkomitmen melakukan semua Ya. rencana Allah. Pak, kalau saya bertobat terima Yesus nggak dibaptis gimana, Pak? Jawaban saya gampang. Engkau akan menggenapkan rencana Allah, tapi nggak semuanya. Ayat kan bilang apa ya? Menggenapkan seluruh rencana Allah dengan dibaptis. Iya. Nah, kalau Anda nggak dibaptis, tapi terima Tuhan Yesus, berarti Anda tidak bisa menggenapkan seluruh rencana Allah. Yang kedua, 3 tadi ya. Pak, tapi orang sebelah Yesus nggak dibaptis, Pak. Iya. Iya, karena dia lahir di sini, bertobat di sini, meninggal di sini. Langsung. Tidak ada lagi rencana Allah di sini. Buat apa dia harus dibaptis? Iya. Jadi kalau Anda sudah terima Tuhan Yesus dan nggak mau dibaptis terus, ada 2 kemungkinan. 1, memang engkau bisa genapkan rencana Allah dengan tidak full. Yang kedua, siap-siap. Kembali ke poin justification. Loh iya. Kan sebelah Tuhan Yesus nggak dibaptis kok. Iya. Emang dibaptis perlu? Saya mau bilang, saya mau tanya dulu, masih ada rencana Allah apa tidak dalam hidup? Contoh, orang sudah pasang selang, nafas sudah tersengal-sengal, Iya. belum tertobat, terima Yesus toh. Saya pernah tuh layani itu, terbang naik pesawat coba, dibayarin sama keluarganya. Pak Bene tolong ke kota kami, berangkat dari bandara dijemput masuk rumah sakit, berita banyak, selesai makan pulang lagi. Saya mikir gini. Orang Kristen tuh kan ngapain undang pendeta dari Jakarta hanya untuk mendoakan orang. Ada yang kurang kuasa kelihatannya. Kurang yakin, kurang kuasa. Tapi saya tetap layani. Dalam arti gini, selesai ini saya garap nanti. Saya bereskan ini. Ini nggak beres. Lah kalau dia gantung sama karena dia punya uang bisa terbangkan pendeta ke kota, dia ada yang salah. Iya. Untuk awal oke lah. Cuma saya harus bicara ya. Itu tidak benar. Jadi kalau Anda diundang sama seorang untuk pergi ke tempat hanya untuk menginjili orang, Anda harus pastikan nih orang ada kendala apa nggak mau nginjili. Iya. Dan jangan senang-senang diundang-undang begitu terus, karena Anda tidak mendewaskan jemaat punya pemikiran itu. Betul. Selesai, saya bicara 2 jam. Dengan izin khusus boleh tuh. Karena kebetulan kamarnya bagus, VIP. 2 jam. Waduh, jelimet. Sudah, selang itu masih jelimet itu. Terakhir, sadar. Nangis. Tuhan Yesus, saya bilang, nggak semua yang tobat hari ini sembuh. Udah begitu banyak hidup Anda sudah menyakiti Tuhan. Dan saya juga bilang bahwa ini kalau yang terbaik, pulang. Dia bilang, siap, happy, sudah senang. Keluarganya bilang, Pak, dibaptis sekalian, Pak. Nah, lo ini. Saya bilang, nanti, kalau Tuhan sembuhkan, sehat, baptis. Pak, baptis, Pak, biar semuanya jamin aman, Pak. Kalau enggak, kurang nanti. Saya bilang, saya pendetanya. Jangan ngajari. Lo kok ngajari saya? Saya ini pendetanya, saya bilang. Udah. Kalau Tuhan masih sembuhkan dia, berarti masih ada rencana Tuhan dalam hidup dia. Ya baptis. Iya. Lah kalau Tuhan bilang pulang selesai ya sudah kelar. Seperti Pulang betulan kok terakhir. Nah, jadi lihat dulu masih ada rencana apa tidak.
Nah, endingnya nanti gini, karena nggak enak sama keluarganya, kita bikin gimmick-gimmick tuh. Asik. Ya toh? Kita YouTuber aja. iya tuh, kita ambillah gelas, kita bolongin, kita kiprat, kita tuang-tuang dikit atau dioles-oles, diambil ini apa anduk, terus dilapin gitu dan makanya sudah dibaptis. Buat nyenengin keluarganya. Yang notabene dia imannya juga masih baru, nggak paham firman. Saya mikir kenapa jadi saya diajarin sama dia ya? Bukan masalah sombong nggak sombong nih ya. Iya, iya. Jadi itu kita lihat kalau Tuhan masih punya rencana hidup, dia hidup lagi, sehat lagi, nanti baru dibaptis. Makanya jangan paksa-paksa lah, udah pakai selang dibaptis, cemplung semua ya. Jangan-jangan lewat di tangan saya loh itu. Pendeta pencabut nyawa. Wah, sampai sini oke ya. Nah ini konsep baptis. Nah, jadi ini yang kita harus ngerti, melakukan kehendak Allah. Lalu waktu dibaptis itu Alkitab berkata apa? Kenakanlah Kristus. Untuk kita bisa menggenapkan rencana Kristus, kita harus mengenakan Kristus. Nah, ini tadi bagi ke Matius lagi nih. Bagus sekali nih Matius nih. Yuk kita akan lihat yuk Efesus 5 ayat 26. Efesus 5 ayat 26. Nah, Pak Bro baca ya. Biar enak ya. 5 ayat 26. Efesus 5. Ya. Untuk mengkuduskannya, sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Memandikan ada dua macam tuh. Menguduskan dengan macam. Pertama dengan firman, kedua dengan air. Ya simpan aja dulu. Pak, cuma Yesus juga selesai kok. Iya ngerti. Sekarang saya mau tanya, itu air gimana jelasinnya? Kan ingat tadi ya? Kita kalau baca ayat, harus ini dilakukan. Betul. Ingat kata dan loh, dan itu kan berarti nggak boleh milih gitu. Yo, ya? Iya, Galatia 3:27. Yo, kita lihat Galatia 3:27. Ya. Gimana tuh? Karena kamu semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Untuk kita bisa melakukan kehendak Kristus, harus mengenakan Kristus. Bagaimana mungkin orang bisa senangkan saya kalau bukan cara saya? Ya toh, saya sukanya makan pisang, ya toh dikasihnya adalah sawo. Ya sawo saya sikat juga. Ya toh. Ya sukanya gudeg kok dikasih bakmi, ya saya sikat juga kalau makanan gitu. Kita tidak bisa melakukan kehendak Kristus jika tidak mengenakan Kristus. Nah, kapan mengenakan Kristus itu? Jika kita dibaptis dalam Kristus. Makanya orang bilang, penting nggak Pak baptisan? Penting. Jangan bilang remeh. Simbol. Mana bilang simbol mana di mana Pak? Ada Pak di kitab Petrus, kita buka yuk. Kita buka Petrus. Ini kenapa sih bisa berani ngomong begini, Pak Bro? Saya ini kan bertobat terima Yesus. Kan background saya kan dulu ini hampir jadi seorang pemuka agama di tempat yang lain. Iya. Saya bingung soal baptisan. Udah tobat nih. Saya tuh nggak baptis loh. Dari tobat itu nggak baptis. Setelah saya bertobat, saya nggak baptis. Malah terima baptisan Roh Kudus duluan. Kayak Cornelius. Karena satu masalahnya, ada kendala soal baptisan. Ini penting nggak sih baptisan itu? Katanya simbol. Saya udah lakukan kok. Masa saya buat 2 kali? Berarti kan ini main-main dong. Nah, ini banyak orang bilang gini, Pak, sudah pernah dibaptis, Pak. Jadi, Bang ngajar 2 kali, Pak. Itu kan berarti Bapak menyatakan yang pertama tidak sah. Bapak siapa? Wah, panjang cerita. Tapi saya meredahkan diri untuk membaca Alkitab satu persatu. Ini satu. Saya hampir mustahil manusia bisa paham isi Alkitab. Baca pasti, kalau baca udah berapa kali dong habis. Tapi kalau paham, hampir mustahil Anda lakukan ini. Kalau Tuhan nggak kasih penerangan. Kalau saya gampang hidup begini aja deh. Mikir logika. Kan kita ini businessman. Businessman ya. 2021 businessman sekarang. Amin. Bapakku adalah husbandman. Pengusaha. Aku, Tuhan Yesus adalah pelaksananya. Kita ini apa? Ya, carang-carangnya itu. Dikatakan bahwa jelas banget soal baptisan. Saya waktu dibaptis itu, setelah saya bertobat, saya nggak mau dibaptis. Sampai terima baptisan Roh Kudus dulu. Jadi, tobat, baptisan Roh Kudus dulu, baru dibaptis air. Kayak Cornelius itu, di Kisah Rasul. Kenapa saya nggak mau dibaptis? Karena saya masih ada sedikit pertanyaan. Itu kan simbol. Jadi kalau saya bikin baptis lagi, berarti kan saya 2 kali dong. Yang pertama nggak sah. Siapa kita mau bikin 2 kali?
Jadi kalau saya mikir gampang-gampang saja. Manusia tuh hampir mustahil untuk bisa mengerti yang namanya firman Tuhan semuanya. Baca, Anda pasti baca puluhan kali. Tapi kalau ngerti semuanya, kalau nggak Tuhan kasih pencerahan, mustahil. Kalau saya mikir gampang, kita kan businessman. Bisnis ngomong apa sih? Profit aja udah. Sama. Yang penting kalau saya punya sesuatu, tidak nabrak yang ada di Alkitab. Jadi saya cari yang tidak nabrak tuh bagaimana caranya. Ternyata ini simbol nih, bahaya. Yuk kita bahas simbol dulu nih. 1 Petrus 3. Ayat 20. 1 Petrus 3:21. Oh, cuma simbol, jangan berantem Pak, jangan berdebat Pak, nanti nggak enak semuanya. Iya. Tapi kalau ada ayat nggak dijelaskan, hati ini nggak enak loh. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya, bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani. Bukan mandi maksudnya, bukan taking a bath. Melainkan memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus. Jadi sekarang kamu diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Tuh kan Pak, baptisan itu kan kiasan Pak. Jadi tolong jangan Bapak terlalu begini, nanti nggak enak. Saya ngerti. Saya nggak mau nentang. Saya mau terima sebagai sebuah warisan. Ingat, teologi itu berkembang sesuai dengan zaman. Oh, kalau gitu akhirnya bisa berubah? Tidak, ingat. Penekanan-penekanannya. Ingat saya tadi, Desert Fathers, Latin Fathers, Yunani, Greek Fathers, Katolik. Warisan apa yang kita bisa terima dari penekanan-penekanan mereka? Bukan berarti yang lain nggak penting, penekanannya. Pak, ini kan adalah kiasannya. Nah, yuk kita akan mulai melihat. Kata kiasan itu diambil menggunakan bahasa, yaitu adalah antityphos. Atau bahasa Inggrisnya antitype. Antitype. Nah, kalau kita melihat, apakah kata antityphos, antitype ini cocok diterjemahkan jadi kata kiasan? Contoh, type, typhos itu type, tipe. Orang kalau nggak pernah ngelihat Pak Bro nih, kira-kira Pak Bro Vino itu orangnya kayak apa? Saya ini nggak pernah lihat sama sekali Pak Bro yang mana nih. Dan saya harus, orang itu nggak pernah lihat Pak Bro, saya harus menjelaskan Pak Bro seperti apa. Saya akan berkata bahwa orangnya ceria. Orangnya langsing. Langsing. Orangnya bersemangat. Istrinya 1, anaknya 2. Oke. Orang kan bertanya, berapa ceria? Seberapa ceria? Susah loh. Seberapa gemuk? Seberapa kurus? Seberapa pintar? Waduh lah, kata yang namanya ceria, semangat, pintar, itu kan semuanya adalah tipikal. Lebih baik lihat Pak Bro 1 kali, nonton WBW, plus subscribe ya katanya. Subscribe. Dan masuk grup. Gitu ya? Oke, ya. Daripada saya cerita 1000 kali soal tipe. Jadi saya mau tanya, orangnya ceria, orangnya bersemangat, orangnya tinggi, orang tinggi besar, berapa tinggi, berapa semangat, berapa beratnya, itu semuanya tidak jelas. Itulah tipe. Sekarang saya mau tanya, kalau pakai kata anti, ini kan berarti tidak jelas. Kalau pakai anti gimana? Antitype itu artinya adalah fakta, realita, kenyataan. Saya lebih senang pakai kata figure loh. Bahasa Inggrisnya figure. Iya. Jadi kita sekarang diselamatkan oleh figurnya. Itu baptisan. Diselamatkan oleh faktanya, kepastiannya, kenyataannya. Semua yang terkandung di dalam. Pertanyaannya, jadi baptisan itu kiasan, simbol? No! Kenyataan, fakta, kepastian, realitanya. Kamu diselamatkan oleh realitanya, figurnya, yaitu adalah baptisan. Jadi saya sekarang mau tanya balik, baptisan menyelamatkan tidak? Yang ngomong bukan saya. Ini 1 nih. Terusin lagi Titus 3. Lah kalau sudah ada ayat begini, nggak gampang untuk dilawannya loh. Kalau saya sebenarnya nyerahlah orangnya. Kalau saya punya pendapat, ketemu 1 ayat yang bertentangan, saya mundur sebentar, saya periksa lagi. 2, saya doa lagi deh. Udah 3, mending saya gantilah pola pikirnya, betulan. Daripada saya bertentangan sama Alkitab, kan repot itu. Yuk kita lihat Titus 3 ayat 5.
pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita. Telah loh, berarti kan justifikasi. Iya. Iya toh, justifikasi. Bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan. Benar dong ya? Iya. Respon manusia nggak terlalu penting kan di situ? Iya. Oke. Tetapi karena rahmatnya, grace, kasih karunia, benar? Melalui apa? Pemandian kelahiran kembali. Apa ini? Baptis. Dan oleh pembaharuan oleh Roh Kudus. Jadi saya mau tanya, pembaharuan dulu atau baptis dulu? Baptis dulu, diperbaharui nanti. Jadi saya mau tanya, nggak dibaptis lama tidak? Pak Bro, mumpung di sini mau nanya Pak Bro. Ketika dia ngomong ini baptis, artinya ini pembaruan oleh Roh Kudus, artinya ada baptisan Roh Kudus gitu Pak Bro? Bukan. Jadi waktu kita diterima Yesus dan dibaptis, ada pembaharuan dalam hidup kita yang diubah oleh Roh Kudus. Oh, Gitu. Oke. Pengubah ini membuat kita akan menjadi orang yang berapi-api sama Tuhan. Nah, kalau hati kita haus sama Tuhan, wah itu yang namanya kepenuhan Roh Kudus. On fire. Waduh, on fire itu gampang sekali. Yaitu apa yang keluar dari mulut, meluap dari hati. Kalau udah penuh, apa sih hati meluap? Tambah setetes, luber. Iya. Muncul keluar. Tanda awalnya berbicara bahasa lidah. Yang orang bilang ini Pentakosta nih, Pentakosta yang begini. Iya. Saya harus bilang, Pentakosta juga kekayaan dalam kekristenan. Protestan, kekayaan dalam kekristenan. Warisannya kita ambil. Gitu ya. Orang bilang, kita nih, saya nih Paulus, saya Apolos. Tuh, apa kata Paulus? Tuhan yang ngasih pertumbuhan. Yang penting berarti apa? Aku menanam, Apolos menyiram. Tapi Tuhan yang memberikan pertumbuhan. Jadi yang penting apa sih? Pertumbuhan. Nah kita hobinya rebutan lahan. Ini nabur di tanahku. Kalau aku yang ngairi, air kan mahal zaman itu kan. Jadi aku sudah kasih yang namanya support. Nah, inilah milikku. Milikku. Waduh, itu anaknya Lintah, kata Kitab Amsal. Lintah punya 2 anak, namanya untukku sama untukku. Pecah gitu ya. Nah, jadi satu lagi. Markus yang terakhir. Markus 16. Nah, ini Yohanes Markus ini. Markus itu nama Yunani loh ya. Nama Ibraninya Moshe. Iya. Saya baru tahu, Bro. Lah ini mumpung tahu, saya kasih tahu. Baru tahu ya? Oke. Moshe namanya. Iya. Jadi kalau panggilnya siapa? Markus ya, Musa itu. Lukas terakhir. Markus terakhir, Lukas terakhir. 16 ayat 16. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Yang percaya dan dibaptis. Jadi kalau mau selamat harus 2 apa 1? Ya, dan loh. Berarti percaya dan dibaptis. Nggak dibaptis bagaimana? Jadi percaya aja. Nggak bisa. Harus. Dan itu berarti dua-duanya. Galatia 3:27. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Nah, jadi kalau Anda nggak mengenakan Kristus, hampir mustahil engkau akan genapi semua rencana Kristus. Sampai sini kan beres. Nah, ini tiba-tiba muncul di hati nih, Pak Bro. Ya. Kalau nggak dibaptis berarti dosa dong, Pak Bro. Talenta. Gini. Dosa kita simpan ya. Iya. Asal dosa kita bahas nanti. Iya. Oke. Dosa apa nggak dibaptis? Begini. Bukan masalah dosa. Masalah hatimu pengen selesaikan genapi rencana Allah penuh atau tidak. Tapi kan di perumpamaan talenta kan bilang, kalau dia ini, engkau adalah hambaku yang jahat. Nah, artinya dia kan tidak menggenapi. Oh, itu bukan talenta. Oh, ini beda lagi berarti. Talenta itu sudah jadi hamba, dikasih kepercayaan buat kerja. Kalau sekarang adalah rekrutmen hamba. Oke. Keselamatan itu tanda kutip rekrutmen loh konsepnya. Jadi kalau di perusahaan itu rekrutmen. Sedangkan itu adalah adalah justifikasi itu. Oke. Di tahap justifikasi diberikan tugas tanggung jawab itu dijustifikasi. Ini kita lagi bahas konsepnya ada justifikasi. Yang sanktifikasi tadi. Kalau yang tadi pemberian talenta itu disanktifikasi, kalau ini justifikasi. Justifikasi, iya. 3 loh tadi ya. 1 Petrus 3:21, Titus 3 ayat 5, sama Markus 16 ayat 16 ayat 16. Jadi kalau nggak dibaptis bagaimana? Mau bilang selamat, saya mau tanya selamat yang level berapa? Bisa nggak Pak dibaptis nggak selamat? Bisa, level 1. Sebelah Tuhan Yesus nggak dibaptis. Kalau selamat
Ya karena selesai habis itu. Level itu. Tapi kan ada orang yang levelnya berjalan terus. Ke level sanktifikasi dan level glorifikasi. Nah, sampai sini kita harus melihat, ini loh konsep yang baptis, namanya baptis. Orang bilang nggak penting. Saya kembalikan konsep yang udah lama. Zaman dulu, kalau imam itu mau persembahkan, itu dia akan mengambil yang namanya burung. Tekukur atau burung dara. Satu dipulas, darahnya ngalir itu di aliran. Yang kedua, diceburin di air berdarah itu. Baru itu setelah prinsip proses penghapusan dosa. Coba renungkan. Dicelupin dalam sungai Jordan. Siapa yang harus nyelup? Anak domba harus masuk. Potong, nggak cuma burung, dombanya juga potong. Darahnya ngalir situ. Dan yang kedua, cemplungin sana. Baru dilepas. Kita kalau nggak nyemplung bersama dengan konsep Tuhan di Yordan, baptisan, keselamatan bagaimana? Jadi Tuhan Yesus waktu dicelupkan, langsung John Baptis bilang, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Kenapa? Zaman dulu imam begitu. Potong, darahnya ngocor di situ, yang keduanya celupin ke sana. Setelah dicelupkan, dilepas. Kayak kita, yang dicelupkan sana apa? Tuhan Yesus dipotong kan? Disalib. Darahnya itu yang nanti akan menguduskan yang kedua. Dan siapa yang dicelup di situ? Kita. Kita nggak perlu dipotong lagi, Pak Bro. Kita nggak perlu disalib lagi. Kita cuma masuk dalam menjadi serupa dengan kematiannya. Dibangkitkan. Jadi Tuhan Yesus itu menggenapkan sebuah kisah penebusan dosa yang ada di imamat. Jadi ini nggak bisa dilepaskan sampai hari ini. Simbol doang lah, itu mah bebas, caranya gimana. Nah itu kan jadi repot sebetulnya. Nah ini yang harus kita buat. Nah kembali soal kata baptis. Jadi ini bicara mengenai kata baptis. Baptis ya. Jadi tolong mengerti bahwa kata baptis, bapto, baptizo itu artinya dicelupkan seluruhnya. Kata itu tentu akan berbeda dengan kata rantis. Rantizo itu artinya adalah tidak menggunakan pencelupan, tapi adalah penuangan atau pemercikan. Nah, konteks ini loh jadi masalah sebetulnya. Ini kan sejarah tadi. Sejarah itu terjadi pada saat Konstantin itu pengen memasukkan Kristen sebagai politik untuk mengambil suara rakyat dan menjadi agama negara. Tapi apakah Konstantin menjadi Kristen? Pertanyaannya, yes, Konstantin menjadi Kristen dengan caranya dia sendiri. Kristen bukan? Nggak tahu, pokoknya begitu aja. Iya, Tuhan yang akan memutuskan dia itu qualified apa tidak. Tapi saya nggak bisa ngomong. Tapi yang kita tahu bahwa Konstantin menjadi Kristen dengan aturan dia sendiri. Aturan itu bagaimana? Ya mungkin sejarah hari itu sedang kondisi yang rumit sekali. Nah ini kita harus jelas nih. Makanya penting kalau kita untuk makanya, kita udah di PB, Pak. Nggak bisa. Ingat, apa yang ada di PL itu gambaran yang ada di PB. Jadi, tidak pernah tindakan Tuhan Yesus yang terjadi, bahkan yang terjadi atas beliau, termasuk kematiannya, tidak pernah satu pun meleset dari PL. Karena kalau itu meleset, tidak bisa diambil sebagai Mesias sejati. Nggak boleh meleset. Jadi kenapa dia harus dibenamkan semuanya? Ya karena waktu itu pengampunan dosa melalui binatangnya dibenamkan. Darahnya dikeluarkan di situ semuanya. Darah itulah yang akan menyucikan berikut-berikutnya. Makanya dikatakan dia sebagai yang sulung, gitu ya, dikorbankan supaya kita semua mendapat keselamatan. Jadi konteks baptis ada sebuah harus mencakup, memenuhi unsur sejarah, memenuhi unsur perintah Tuhan tertulis. Nah, kadang-kadang kita harus memilih, Pak, mana yang kita harus tepat ikuti, mana yang kita bisa ambil simbolnya. Ingat konsep yang namanya Torah. Ada hukum moral, hukum sipil, hukum liturgi. Yang masih bisa berlaku sampai hari ini adalah hukum moralnya. Tapi ingat, baptisan itu, kenapa sih yang namanya rasul-rasul menulis kembali cerita soal baptisan?
Alkitab jelas, kalau itu ditulisnya hukum moral, masih ada terus tuh. Hukum sipil, saya pernah cerita, dimodifikasi. Iya. Hukum liturgi sudah nggak dipakai. Tapi ingat, contoh perjamuan kudus. Kenapa kita masih buat? Itu kan makan malam Paskah yang ada di PL. Biasa aja kok. Iya. Tuhan pun bikin itu karena memang hari itu adalah roti tak beragi kan. Lalu kenapa harus kita buat lagi? Toh sudah ditebus darah Yesus kok. Kenapa ada perjamuan kudus? Jawabannya adalah karena itu diulang lagi oleh para rasul. Dan ingat, mereka menulis kembali untuk diestafetkan kepada kita. Coba kita bilang, kita putuskan hari ini, perjamuan kudus nggak penting deh, udah, itu kan cuma makan malam biasa. Gantilah sama yang namanya nasi liwet lah, udah tutup semuanya. Itu kan cuma pesta biasa, atau Paskah kita juga, Tuhan sudah mati bagi kita. Kalau kita sampai buat begitu, estafetnya berhenti di abad ini tahun 2021. Mau tanggung jawab kepada angkatan berikutnya? Ingat bahwa kita bertugas menyerahkan tongkat estafet berikutnya. Itulah gereja sehat itu. Makanya konteks baptisan seperti ini. Yang saya harus cerita, baptisan itu adalah sebuah figure. Fakta, realita, kenyataan. Yang menyelamatkan. Makanya jangan main-main soal baptisan. Ada orang asal nyemplung, mau nikah nyemplung dulu. Hati-hati, kalau Anda mau nyemplung, itu namanya keramas. Kita sudah mengatur, airnya harus banyak. Banyak air. Banyak air itu macam-macam tempatnya. Di danau boleh, kolam boleh, di pinggir laut boleh, di pinggir sungai boleh, sumur kalau berani silakan, betap monggo, di bak silakan. Namanya juga banyak air. Itu ditulis gitu di Alkitab. Jadi, Pak, kalau saya mau ambil tertentu, ya pertanyaannya, Anda mau ngelawan ayat Alkitab, kekuatan kita seberapa sih? Gitu ya. Jadi yang esensi kita pegang, yang memang itu adalah merupakan sebuah hal yang kalau kita bilang udah harus berhenti ya berhenti. Nah, ini baptisan ini penting. Menyepelekan dua hal ini. Pertobatan dan baptisan. Lihat imannya. Dikasih pengajaran apa aja, mental semuanya. Memahami susah banget, macet banget. Ya karena itu. Nah, kebanyakan juga pokoknya, orang kan punya pemikiran di luar sana. Kalau sudah dibaptis, artinya sudah yakin jadi Kristen, nggak boleh murtad katanya. Nggak bisa yang lain-lain lagi. Siapa yang bilang begitu? Kita ini banyak pendapat dari orang yang tidak memahami, memberikan pemahaman kepada kita, dan kita bisa percaya begituan loh kadang-kadang. Nggak boleh. Jadi inilah konteks baptisan. Makanya kenapa Musa harus lewat Laut Teberau. Kenapa harus lewat sana? Apa nggak ada jalan lain? Hanya untuk menunjukkan kuasa Tuhan saja? Enggak. Saya pernah bilang bahwa di Alkitab ini semua nama, angka, semua kejadian, semua ada artinya. Dalam Tuhan Yesus digenapi. Dan ditulis kembali. Jadilah cerita soal baptisan. Dan ini menyelamatkan. Nah, Pak Bro, saya tuh sering ditanya, Pak Bro, sama teman tentang baptisan. Tanya baptisan ya? Ini, kan kalau ke tanah perjanjian, mereka suka dibaptis lagi. Artinya mereka melakukan baptisan ulang atau kedua. Atau sebenarnya boleh? Atau? Itu baptis pariwisata. Oh. Jadi gini, dibaptis ya satu kali. Bertobat ya satu kali. Maksudnya terima Yesus satu kali. Bertobat setiap hari. Terima Yesus satu kali. Dibaptis satu kali. Makanya tadi saya bilang, Pak Bro, kalau Anda kopi, nanti kopi lagi, itu namanya lagi. Tapi kalau Anda kopi, nanti jeruk, itu namanya bukan ngulang loh. Ngulang tuh kopi sama kopi. Kalau kopi sama jeruk bukan ngulang. Nah sekarang saya mau tanya, Pak, kalau saya dibaptis yang tadi ceburin tadi, Pak, kan saya dulu udah pernah, Pak. Saya ngulang dong, saya mau tanya. Yang dulu caranya sama nggak sama sekarang? Kalau sama, namanya ulang. Kalau nggak sama, bukan ngulang dong. Contoh, tadinya awalnya dicelupin ke dalam air. Atas nama Pak Brovino. Sesat, nggak sah ini. Nggak sah ya, buang ya. Pakai nama Tuhan Yesus. Cemplungin air semuanya. Dalam nama Bapa dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Sah, oke. Valid. Hatinya sungguh-sungguh sama Tuhan. Pak, kalau pasti baptis itu saya ngomongnya apa sih? Baca 1 Korintus 3 ayat 21 tadi. Minta hati nurani yang murni depan Tuhan.
Jadi kalau pas didoakan begitu, kita bingung nih. Ini ngomong apa pas didoakan? Minta hati nurani yang murni depan Tuhan. Yang lain, biarkan pendeta yang doa. Iya. Lah dia doa, kitanya mikir mau doa apa. Akhirnya mending kita mau masuk, kita bilang, Tuhan, kasih aku hati nurani yang murni di hadapan-Mu. Tahu dari mana? 1 Petrus 3:21 tadi. Selebihnya, ikutin doa pendetanya. Lah Anda doa sendiri, dia doa sendiri. Tadi ini ngomong apa ya? Yang ngaminkan siapa? Sibuk doa sendiri, sana doa sendiri ya, kan jadi susah. Nah, kalau tadinya sudah masuk semua, pakai nama Bapa, Anak, Roh Kudus, dan nama Tuhan Yesus, terus dibilang, kurang oke. Ini tanah perjanjian ini. Udara lebih mendukung. Ayo masuk lagi, namanya ngulang. Nggak boleh. Jadi yang namanya itu bukan ulang, itu namanya baptis pariwisata. Mau sering-sering silakan, jangan bilang baptis, itu pariwisata. Jadi tidak boleh mengklaim itu adalah baptis. Enggak, itu bukan baptis sebetulnya orang ya. Makanya saya kasih anekdot namanya pariwisata itu. Tapi kalau Anda tadinya dituang, dikocor di kepala, miring dikocor, harus digenapi. Jadi, salah Pak? Tidak. Kan saya udah bilang, saya menerima. Terima kasih, Anda telah mengikuti Wednesday Bible Wisdom pada hari ini. Kami mengajak Anda untuk berdoa, menyembah Tuhan, dan mendengar pesan firman Tuhan dalam acara Cool Menyembah via Zoom setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 5 pagi dan pada hari Rabu pukul 7:30 malam. Untuk informasi meeting ID dan password Zoom, Anda dapat menghubungi via WhatsApp ke nomor berikut ini. Ibadah Minggu tetap dapat Anda ikuti secara online melalui YouTube channel GBI Kebon Sirih atau melalui aplikasi RCTI Plus. Anda dapat mengunduh aplikasi RCTI Plus di Apple Store atau Play Store. Untuk ibadah online minggu ini, pada hari Minggu, tanggal 14 Februari 2021, ibadah akan dimulai pukul 6 pagi. Pesan firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Juan Mogi dengan tema integritas. Ibadah dapat dilihat setiap saat setelah waktu penayangan. Kami kembali mengajak Anda mengikuti GBI Kebon Sirih Wednesday Bible Wisdom dengan tema Cekap Posisi Keselamatanmu, Keselamatan, Dosa, dan Baptisan, seri keempat, pada hari Rabu, tanggal 17 Februari 2021 pukul 6 pagi bersama Pastor Aruna Wiryo Lukito dan host Bapak Vino Pramudito. Acara ini dapat dilihat setiap saat setelah waktu penayangan. Kini, Anda dapat memberikan persembahan umum, syukur, dan perpuluhan melalui QR Code. Bagi jemaat yang rindu memberikan persembahan, dapat menggunakan dompet digital sebagai berikut. Buka aplikasi e-payment yang akan digunakan. Scan QR Code yang tertera di layar. Masukkan nominal yang diinginkan. Klik OK atau lanjutkan atau confirm dan lakukan konfirmasi pembayaran. Selamat, Anda telah berhasil melakukan proses transfer via QR Code. Persembahan melalui QR Code tidak dipungut biaya apapun. Persembahan umum, perpuluhan, diakonia, dan bantuan COVID-19 dapat Anda transfer ke nomor rekening berikut ini. Demikianlah News Flash hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Jemaat GBI Kebon Sirih yang sangat diberkati Tuhan, terimalah damai sukacita, berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan manis dengan Roh Kudus, menyertai Anda sekalian, mulai sekarang, dan sampai Tuhan Yesus menjemput di awan-awan, dan sampai selama-lamanya.
jemaat GBI Kebon Siri yang sudah terima berkat Tuhan katakan, amin.